Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil materi tentang manajemen persediaan dan juga pengendalian persediaan, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikade Eviliana Pratiwi dengan NIM 200111085. Nama saya Ana Agung Ayu Ristiati dengan NIM 20011118. Baik, di sini kami akan menjelaskan materi tentang manajemen persediaan dan juga pengendalian persediaan. Menurut Herjanto, persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, dan untuk suku cadang dari suatu peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Pengertian manajemen persediaan. Istilah persediaan atau inventory adalah suatu istilah umum yang menunjukkan segala sesuatu atau sumber daya organisasi yang disimpan dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. Permintaan akan sumber daya mungkin internal ataupun eksternal. Ini meliputi persediaan bahan mentah, barang dalam proses, barang jadi atau produk akhir, bahan pembantu atau pelengkap, dan komponen lain yang menjadi keluaran produk perusahaan. Tujuan dari pengawasan persediaan itu ada 3. Yang pertama, menjaga jangan sampai kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya kegiatan produksi. Yang kedua, menjaga agar pembentukan persediaan tidak terlalu besar atau berlebih sehingga biaya yang timbul oleh persediaan tidak terlalu besar. Dan yang ketiga, menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena mengakibatkan meningkatnya biaya pemesanan. Jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan itu ada 5. Yang pertama, persediaan bahan baku. Yang kedua, persediaan bagian produk. Ketiga, persediaan bahan-bahan pembantu. Yang keempat, persediaan barang setengah jadi. Dan yang kelima, persediaan barang jadi. Persediaan bahan baku. Persediaan bahan baku mengacu pada barang yang digunakan untuk membuat produk atau persediaan perusahaan. Bahan baku bisa apa saja dari kayu dan paku untuk membuat perabot, tepung, telur, dan mentega yang digunakan untuk membuat produk untuk roti. Biaya bagian persediaan ini dilaporkan sebagai persediaan bahan baku di neraca perusahaan. Yang kedua, persediaan bagian produk. Persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain yang secara langsung dapat dirakit menjadi suatu produk. Yang ketiga, persediaan bahan pembantu atau penolong, yaitu persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi tetapi bukan merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat itu ada persediaan barang dalam proses atau work in process, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang kelima ada persediaan barang jadi atau finished goods, yaitu persediaan barang-barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirim kepada pelanggan. Fungsi persediaan itu yang pertama ada fungsi decoupling, itu merupakan perusahaan dapat memenuhi langganan tanpa terganggu supplier. Yang kedua, fungsi economic load shifting, itu adalah melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber-sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya per unit. Dan yang ketiga, fungsi antisipasi, itu merupakan seiring perusahaan menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan berdasar pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan musiman. Nah, dalam hal ini, perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman. Persediaan antisipasi ini penting agar kelancaran proses produksi tidak terganggu. Faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan yaitu ada 6. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia akan mempengaruhi pembelian persediaan. Yang kedua, lead time. Nah, itu merupakan waktu tunggu barang yang dipesan. Yang ketiga, itu ada frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, maka jumlah persediaan semakin kecil.
Yang keempat, daya tahan persediaan. Nah, persediaan dengan daya tahan pendek seperti buah dan sayur harus segera dijual. Yang kelima, bencana. Persediaan juga dipengaruhi dengan bencana, misalnya bencana alam, wabah, atau bencana yang disebabkan oleh manusia seperti kebakaran. Yang keenam itu ada tingkat penawaran dan juga tingkat permintaan. Klasifikasi masalah persediaan atau inventory itu ada 8. Yang pertama ada independent demand. Itu merupakan permintaan yang tidak dipengaruhi oleh operasi perusahaan melainkan dipengaruhi oleh pasar. Yang kedua ada dependent demand, merupakan permintaan yang terkait dengan permintaan item lain. Yang ketiga ada deterministic demand, adalah permintaan yang relatif tidak berfluktuasi sehingga tidak dapat diramalkan secara akurat. Yang keempat ada stochastic demand, itu merupakan permintaan yang fluktuasi dan variabilitasnya sangat tinggi sehingga sulit untuk diramalkan. Yang kelima ada static demand, itu adalah permintaan yang tidak berfluktuasi dari waktu ke waktu. Yang keenam itu ada dynamic demand, adalah jumlah permintaan yang senantiasa bervariasi dari waktu ke waktu. Yang ketujuh ada lead time, nah itu merupakan jangka waktu saat antara pemesanan dengan saat barang datang dan diterima. Yang terakhir itu ada stock out, itu adalah kehabisan persediaan. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan pada persediaan antisipasi yaitu yang pertama ada struktur biaya persediaan, di mana struktur biaya persediaan ini mencakup tentang biaya per unit, biaya penyiapan pemesanan, dan biaya pengelolaan persediaan. Dan yang kedua, hal yang perlu dipertimbangkan adalah penentuan beberapa besar dan kapan pemesanan harus dilakukan. Biaya persediaan itu yang pertama ada biaya pemesanan atau order cost. Biaya pemesanan merupakan biaya yang akan berkaitan dengan kegiatan pemesanan persediaan. Yang kedua ada biaya penyimpanan atau carrying cost. Biaya ini adalah biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Yang ketiga ada biaya persiapan atau set cost. Biaya persiapan atau setup cost akan muncul jika perusahaan dapat memproduksi barangnya sendiri atau material persediaan yang telah dibutuhkan. Yang terakhir ada biaya kehabisan atau shortage cost. Biaya yang akan muncul apabila bahan persediaan tidak tersedia. Cara menentukan biaya persediaan itu ada 3. Yang pertama dengan metode FIFO atau first in first out. Metode ini juga adalah metode yang paling sering digunakan dalam penilaian persediaan. Metode ini juga menyesuaikan persediaan barang yang akan keluar, tentunya akan sesuai dengan kegiatan produksi yang nilainya kurang lebih sama dengan harga yang pertama kali masuk. Yang kedua ada metode last in first out atau LIFO. Adalah sebuah metode pencatatan persediaan untuk mencatat persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sedangkan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari. Yang ketiga itu ada average. Nah, ini metode yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata yang tertimbang. 5. Metode manajemen persediaan. Yang pertama adalah metode EOQ atau Economic Order Equality. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Yang kedua, metode MRP atau Material Requirement Planning. Lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material, merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. 3. Metode JIT atau Just in Time. Metode ini mempunyai istilah lain, yaitu metode tepat waktu, memungkinkan perusahaan sehingga mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan 0 atau mendekati 0. Yang keempat yaitu adalah metode analisis ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan yang disebut. Nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Kelima yaitu adalah metode periodic review. Dalam metode ini memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jumlah waktu yang sama. Jadwal pesanan barang sudah
berjadwal secara rutin, jadi manajer keuangan dapat memperkirakan beberapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Pengertian pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan merupakan kegiatan dalam perusahaan yang diawali dari perencanaan guna untuk mengendalikan dan mengontrol persediaan yang tersedia dalam perusahaan yang berdampak pada persediaan yang seimbang sehingga kelancaran proses produksi baik. Metode pengendalian persediaan yang pertama yaitu adalah pengendalian persediaan secara sistematik atau statistical inventory control. Yang kedua, metode perencanaan kebutuhan material. Yang ketiga, metode persediaan just in time. Pengendalian persediaan secara statistik. Metode ini menggunakan ilmu matematika dan statistik atau inventory control dalam memecahkan masalah kuantitatif dalam sistem persediaan. Pada dasarnya, metode ini berusaha mencari jawaban optimal dalam menentukan yang pertama, jumlah ukuran pemesanan dinamis, titik pemesanan kembali, jumlah cadangan pengaman atau safety stock yang diperlukan. Kedua, metode perencanaan kebutuhan material atau MRP merupakan sistem yang dirancang secara khusus untuk situasi permintaan bergelombang yang secara tipikal karena permintaan tersebut dipendam. Persediaan just in time atau JIT. Metode ini merupakan salah satu operasionalisasi dari konsep JIT atau just in time. Model persediaan just in time adalah salah satu yang digunakan untuk menurunkan atau meniadakan persediaan. Model ini didasarkan pada model persediaan deterministik atau model probabilistik P atau Q yang digunakan sebagai masuk awal dalam perhitungannya. Fungsi pengendalian persediaan yang pertama adalah mengantisipasi adanya keterlambatan dalam pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kedua, mengantisipasi jika ada pesanan barang yang salah sehingga barang tersebut harus direntur kembali. Yang ketiga, mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang secara tiba-tiba. Yang keempat, memperoleh untung dari pembelian yang disediakan berdasarkan quality discount atau potongan kuantitas. Yang kelima, sebagai penyimpanan bahan baku atau barang yang dihasilkan secara musiman. Hal ini diberi kemudahan bagi perusahaan jika bahan baku atau barang sedang tidak tersedia di pasar karena kehabisan stok. Keenam, memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan adanya ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Tujuan pengendalian persediaan yang pertama, untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Kedua, untuk memperlancar proses produksi. Yang ketiga, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan atau stock out. Yang keempat, untuk menghadapi fluktuasi harga. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.